Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Lareska. Dan kita masih nongkrong di kedai Math OO untuk belajar matematika. Dalam video ini, kakak masih akan membahas tentang topik statistika deskriptif, khususnya untuk ukuran pemusatan data, khususnya lagi data berkelompok, dan khususnya lagi data disajikan dalam bentuk histogram. Nah, sebelumnya, ukuran statistika pemusatan data ini apa aja? Yaitu paling mudah mengingatnya adalah 3M. Apa aja tuh? Mean atau rata-rata, modus, yaitu data yang sering muncul atau frekuensi terbanyak, kemudian median. Nah, tentu kita bahas satu-satu ya, rumusnya dulu ya. Kalau untuk rata-rata, tentu kalian sudah pada ngerti semua tuh gimana cara mencari rata-rata pada data tunggal ya, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, khusus pada data berkelompok ini, kakak akan menggunakan rumus seperti ini, yaitu sigma dV ya, sigma dV dibagi banyaknya data kali panjang kelas ditambah rata-rata sementaranya. Nah, ini untuk mencari rata-rata. Sedangkan untuk mencari modus pada data berkelompok, kakak akan menggunakan rumus modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah A per A tambah B kali, jangan lupa, panjang kelas. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mencari median. Median rumusnya tepi bawah kelas median ditambah lokasi mediannya itu ada di setengah data dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas atau interval kelas. Nah, buat kamu yang tadi bingung apa ini ya, notasi-notasi ini artinya apa, silakan di-post, boleh diulang lagi dan dicatat, jangan lupa. Kita langsung aja ya. Dengan data, ya ini pokoknya data ya. Oke. Nah, ini diberikan histogram. Silakan kalian simak ini, mudah-mudahan kalian sudah tidak bingung bagaimana cara membaca histogram. Oke, langsung aja ya, kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata, masih ingat rumusnya tadi, kakak tulis ulang. Sigma dV dibagi N kali panjang kelas ditambah rata-rata sementaranya. Nah, langsung ya, di sini kakak menggunakan kode. Nih, kodenya ini. D. Kenapa sih harus pakai kode gitu? Intinya kita ingin menghitung nilai rata-rata ini dengan menyederhanakan bilangan-bilangan atau menyederhanakan data sehingga mudah untuk dihitung. Agar kita lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, caranya adalah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak kita kasih kode 0. Oke, pakai warna yang lain ya. Kita kasih kode 0. Warna merah ini kode. Kemudian ke kiri langsung berurutan. Ini main 1, ini main 2, ini main 3. Kemudian ke kanan langsung berurutan 1, 2, 3. Gitu kan ya? Oke. Nah, setelah itu kalian harus jumlahkan kodenya ini. Yang kodenya main 3 itu banyaknya ada berapa? Nah, berarti kamu harus tahu frekuensi tiap kelasnya. Sekarang kita hitung dulu frekuensi tiap kelas. Kelas pertama ini frekuensinya 5. Kelas kedua frekuensinya 8. Kelas ketiga frekuensinya 12. Kelas keempat frekuensinya 15. Kelas ke-6 frekuensinya 10. Kelas ke-7 frekuensinya 2 ya. Ini 6. Kelas ke-8 frekuensinya 4. Nah, jangan terkecoh sama ini ya.
Kakak hampir terkecoh dengan ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah dari kodenya. Ini kan dibaca jumlah kodenya. Oke, kalau kita sudah menentukan kode dan frekuensi tiap-tiap kelasnya, kita tinggal menghitung jumlah dari kodenya. Yang kodenya negatif 3 kan banyaknya ada 5, berarti kalau kita hitung jumlahnya ada negatif 15, ya kan? Tinggal negatif 3 kali 5. Yang kodenya negatif 2 ada 8, berarti kalau kita jumlahkan ada negatif 16. Terus yang kodenya negatif 1, banyaknya ada 12, berarti kalau kita jumlahkan ada negatif 12. Caranya tinggal negatif 1 kali 12. Yang kodenya 0, banyaknya ada 15, berarti 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sebanyak 15 kali kan, berarti 0 kali 15, 0. Terus yang kodenya 1, banyaknya ada 10, berarti jumlahnya ada 10. Caranya tinggal 1 kali 10. Yang kodenya 2, banyaknya ada 6, berarti kalau dijumlah ada 12, yaitu 2 kali 6. Yang kodenya 3, banyaknya ada 4. Berarti kalau dijumlah ada 12 juga, yaitu tinggal 3 kali 4. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi, ibaratnya kalian menjumlahkan kode-kodenya ini. Nah, selanjutnya, kalian totalkan tuh, kalian jumlahkan. Jumlah total dari kodenya ini berapa? Yang mana biru kan dia? Min 15 ditambah negatif 16, ditambah negatif 12, tambah 0, tambah 10, tambah 12, tambah 12. Nah, ini tinggal karena ada positif negatif, ini enak aja ini ya, tinggal dicoret. Tuh, coret. Terus, negatif 15 sama 10 hasilnya negatif 5. Kemudian ada negatif 16 ditambah 12 hasilnya negatif 4. Kalau ini kita jumlahkan berarti tinggal negatif 9. Nah, ini jumlah dari kodenya, sehingga sama dengan negatif 9 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Banyaknya data ya berarti kita jumlahkan frekuensinya ini. 5 tambah 8 tambah 12 tambah 15 tambah 10, tambah 6, tambah 4 ya. Oke, berarti ini berapa ini jumlahnya? Ini 10, 20, 40, 40, tambah 20, 60. Oh, banyaknya data ada 60, berarti N-nya di sini 60. Bagi 60. Dikali interval kelasnya, panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya itu dari di sini ya, dari 24,5 ke 29,5. Oh, panjang kelasnya 5. Nah, buat kamu yang masih bingung menentukan panjang kelas, silahkan simak video tentang bagaimana cara membuat histogram. Gitu. Terus, ini dihitung dulu. Baru kita jumlahkan, baru kita tambah dengan X bar S atau rata-rata sementara. Siapa rata-rata sementara ini? Oke, selanjutnya kita akan menentukan X bar S atau rata-rata sementara. Rata-rata sementara ini merupakan nilai tengah dari data yang kita kasih kode 0. Nah, tadi data yang kita kasih kode 0 kan ini ya. Berarti kita tinggal mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan di sini nih. Nih. Ini kan pasti tengah-tengah kan? Nah, gimana cara mencari nilai tengah kalau pada histogram? Gampang, kita kasih XI ya. Berarti nilai tengahnya tinggal kamu jumlahkan tepi atas dan tepi, ini tepi bawah dan tepi atasnya, berarti 39,5 ditambah 44,5 dibagi 2, gitu. Karena pas di tengah-tengah kan. Nah, 39,5 tambah 44,5 itu 84 ya. Dibagi 2, sama dengan 42. Nah, ini nilai tengahnya. Sehingga rata-ratanya adalah min 9/60 kali 5 ditambah 42. Sama dengan, ini kita bisa sederhanakan. 5 dibagi 60 kan 12. Berarti ada negatif 9/12 ditambah 42. Ini boleh kita sederhanakan lagi ya, dibagi 3 ya. Negatif, ini kita bagi 3 dulu. Berarti 3 ini 4. Nah,
Negatif 3/4. Berarti berapa itu? Negatif 0,75 ditambah 42. Sama dengan rata-ratanya adalah 41,5. Itu negatif 0,75 ditambah 42 itu 41,25 ya. Kalian boleh cek dengan cara yang tradisional, yaitu dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Hasilnya pasti sama. Gitu. Oke, nah ini cara untuk menentukan rata-rata pada data yang disajikan dalam bentuk histogram. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan bagaimana cara mencari modus. Oke, kita akan mencari modus apabila data disajikan dalam bentuk histogram. Masih ingat modus? Iya, yaitu data yang frekuensinya paling banyak muncul ya, paling besar ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah A per A tambah B kali panjang kelas. Nah, adik-adik kalian boleh lihat nih histogramnya. Tadi frekuensinya kita tulis dulu ya. Ini kelas pertama frekuensinya 5, nggak kelihatan. 5, kemudian kelas kedua 8, kelas ketiga 12, 15, kemudian 10, kemudian ini 6, dan ini 4. Oke, nah sekarang kalian lihat kelas berapa sih yang frekuensinya paling banyak? Iya, kelas keempat ya. Nih, frekuensinya paling banyak di 15 tuh, gitu kan? Ya sudah, kalau kalian sudah memutuskan dia frekuensinya paling banyak, nih tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Ini frekuensinya 15, ini frekuensinya 12, ini frekuensinya 10. Nah, kakak tulis ya, biar enak nanti melihatnya. Sama dengan tepi bawah kelas modus. Nah, sekarang kalian lihat, kelas modusnya kan di sini, berarti tepi bawahnya yang mana? Nah, tepi bawahnya ini nih, tepi bawahnya. Tuh. Oke, berarti kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu 39,5 ditambah A itu adalah frekuensi modus dikurangin frekuensi sebelumnya. Nah, ini A. Berarti A sama dengan 3. Kalau kakak mengingatnya sih A itu atas gitu. Kan 15 kalau di tabel atasnya kan 12 ya frekuensinya. Terus B itu frekuensi modus dikurangin frekuensi sesudahnya, atau kalau di tabel berarti frekuensi yang di bawahnya, berarti ini B. B-nya 15 dikurangin 10, 5. Nah, kita sudah menentukan nilai A dan B-nya, baru kita masukkan ke rumusnya, berarti A-nya 3 dibagi 3 ditambah 5. Frekuensinya beda ya, oke deh nggak apa-apa. Kali panjang kelas. Tadi panjang kelasnya yaitu 5 ya. Sama dengan 39,5 ditambah, ini kita hitung 3 kali 5, 15 per 8. Nah, lalu sedikit beraritmatika ya. 39,5 itu kan 39 1 per 2. Ditambah ini bolehlah kita sederhanakan. Oh, nggak bisa ya. Ya sudah. 15 per 8. Nah, kalian lihat yang bentuk pecahannya. Ini kita akan samakan penyebutnya. Penyebutnya menjadi per 8. Nah, 2 biar per 8 berarti kali 4. Berarti yang ini juga kita kali 4. Sehingga sama dengan 39 4 per 8 ditambah 15 per 8. Nah, kakak geser dikit. Sama dengan 39 yang pecahan kita jumlahkan. Kita tambahkan ya, berarti ada 19 per 8. Nah, ini sudah paling sederhana kah? Belum. Karena 19 per 8 masih bisa kita sederhanakan.
yaitu berapa? 23/8. Ya kan, 19 dibagi 8 itu 2, sisa atau kurang 3 ya, karena 2 kali 8 kan baru 16. Padahal di sini 19, berarti kurang 3 ya, berarti 23/8. Sama dengan, nah kalau sudah bentuk kayak seperti ini, kita tinggal jumlahkan, enak saja. 39 tambah 2 berapa? 41, 3/8. Nah inilah modus dari histogram di samping. Logis ya? 41 3/8 itu kan ada di rentang dia. Oke, selanjutnya kita akan menentukan median. Median itu adalah nilai tengah. Median itu selain sebagai ukuran pemusatan data, posisi median juga sama dengan nilainya dengan kuartil kedua. Nah, berarti ini seperti halnya mencari ukuran letak ya. Karena ukuran letak, maka kita harus tahu letaknya di mana dulu. Jadi, langkah pertama, belum apa-apa udah jadi ya. Langkah pertama, cari dulu letak dari median. Itu dulu langkah pertama. Nah, median itu kan nilai tengah ya. Berarti data ke berapa median itu? Median itu data ke setengahnya dari N. Ini letak median. Atau paling mudah kita, letaknya ada di data gitu kan ya. Ada di data ke setengah N. Tadi sudah kita hitung, banyaknya data kan sama dengan 60. Berarti letaknya si median ini ada di data ke 30. Ya kan? Karena setengahnya dari 60. Nah, data ke 30 itu di kelas berapa ya? Lagi-lagi kita harus menentukan frekuensinya dulu. Di sini tadi 5, kemudian 8, 12, 15, di sini 10, di sini 6, di sini 4. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita tinggal menentukan data ke 30-nya itu ada di mana. Mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Ini kan kalau data yang disajikan dalam bentuk histogram, datanya pasti sudah urut ya. Nggak urut. Nah, berarti karena sudah urut, kita tinggal menghitung kumulatifnya. Pada kelas pertama kan hanya 5 data. Berarti kumulatifnya hanya 5. Sampai kelas kedua, itu berapa nih banyaknya data nih? Dari kelas pertama 5, kelas kedua 8. Berarti dari kelas pertama sampai kelas kedua, banyaknya data ada 13. Lalu sampai kelas ketiga, banyaknya data ada tinggal 13 tambah 12 ya, 25 gitu. Lalu sampai kelas ke-5, sampai kelas ke-4, banyaknya data ada berapa? Tinggal 25 ditambah 15, itu berapa? Oh, ada 40. Oke. Ternyata sampai kelas ke-4 itu datanya sudah mencapai 40. Berarti data ke-30 ada di mana? Iya, ada di kelas ke-4 ya. Nih, ini data ke-30 di sini. Nah, kita kasih kode nih biar nggak bingung. Bahwa letak median ada di sini. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke rumus. Kakak akan tuliskan dulu rumusnya. Median sama dengan tepi bawah median ditambah lokasinya dia dikurangin frekuensi kumulatif sebelum median dibagi frekuensi median kali panjang kelas. Yuk dimasukkan TBMI, tepi bawah kelas median. Karena kelas mediannya di kelas 4, berarti tepi bawahnya yang ini. Ini berarti 39,5 ditambah
setengah dari N, tadi 30 ya. Dikurangin, ini frekuensi kumulatif sebelum median, atau ibaratnya frekuensi total. Frekuensi total ya, sebelum median. Berapa itu frekuensi total sebelum median? Nah, berarti tinggal di total. Oh, ini ya. Frekuensi total sebelum median kan 25. Ya, berarti 30 dikurangin 25. Dibagi frekuensi median. Frekuensi median berapa? Jangan salah loh ya, frekuensi median. Iya, 15 ya, bukan 40. 40 kan frekuensi total. Frekuensi kelas median itu adalah 15. Dikali panjang kelas 5. Wah, asik. Angkanya enak ya. Berarti ini 39,5 ditambah 30 kurang 25 itu 5. Oh, ini boleh kita sederhanakan dulu ya. Nah, ini 3. Berarti dibagi 3. Oke, kita akan hitung ya. Dari tadi kita menggunakan pecahan. Kalau ini kita pakai desimal saja. Berarti kurang lebih 39,5 ditambah 5 dibagi 3 itu 167 ya. 166 ya, 167 ya. Nah, sama dengan, kakak geser dikit, 39,5 ditambah 1,67 berarti 41,17. Nah, kurang lebih ini adalah nilai mediannya. Berada di sini ya. Demikian adik-adik untuk ukuran statistika, khususnya ukuran pemusatan data pada data berkelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Mudah-mudahan kalian semakin jelas dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.